Puji nama Tuhan, Shalom. Bagaimana kabar saudara? Boleh kasih tos kanan kiri saudara, katakan halo. Baik, pagi hari ini saya rindu berbagi kebenaran firman Tuhan. Sesuatu yang sebuah topik yang sebenarnya saya suka saudara. Dan ini juga inline dengan beberapa khotbah di SMCC beberapa waktu terakhir. Jadi kalau saudara rindu untuk mempelajari lebih dalam lagi, saudara bisa melihat khotbah-khotbah SMCC di YouTube terutama ya, di beberapa waktu yang kebelakang. Nah, judul saya mau pakai adalah A Living Sacrifice. A Living Sacrifice, sebuah korban, persembahan yang hidup. Nah, saya akan masuk ke ayat firman Tuhan ini, saudara. Nah, saya masuk dari ayat ini dulu. Kitab Daniel 11 ayat yang ke-31 dan ayat yang ke-32. Kitab pasal ini, Daniel pasal yang 11, ini sebenarnya adalah sebuah nubuatan. Nubuatan untuk apa yang akan terjadi di akhir zaman. Nah, Daniel menyampaikan seperti ini. Tentaranya akan muncul, mereka akan menajiskan tempat kudus benteng itu, menghapuskan korban sehari-hari dan menegakkan kekejian yang membinasakan. Dan orang-orang yang berlaku fasik terhadap perjanjian akan dibujuknya sampai murtad dengan kata-kata licin. Tetapi umat yang mengenal Allahnya akan tetap kuat dan akan bertindak. Nah saudara, mungkin saudara sering mendengar ayat ini dipakai untuk khotbah, terutama di ayat yang terakhir, ayat yang ke-32. Ya kan? Seringkali kita mendengar dikatakan, umat yang mengenal Allahnya akan tetap kuat dan bertindak. Tetapi yang menarik buat saya sebenarnya bukan di ayat yang terakhir. Tapi justru di kalimat-kalimat awal dari ayat ini. Ya kan? Dikatakan di sana, mereka akan menajiskan tempat kudus, benteng itu. Menghapuskan korban sehari-hari dan menegakkan kekejian yang membinasakan. Ini yang mengganggu hati saya. Apa yang dimaksud dengan menajiskan tempat kudus? Apa yang dimaksud dengan menghapuskan korban sehari-hari? Sekali lagi, karena ini adalah sebuah nubuatan untuk apa yang akan terjadi di akhir zaman, maka harusnya kita menjadi sesuatu yang kita harus perhatikan dengan sungguh-sungguh. Betul, saudara? Nah, terus kemudian saya melihat lagi, saya menemukan ayat firman Tuhan. Apa sih yang namanya korban sehari-hari? Nah, kalau kita berbicara tentang yang namanya korban, kita harus melihat ke perjanjian lama tentunya. Ya, kitab yang mungkin jarang kita baca. Kitab yang mungkin kalau kita baca bosen kali ya, saudara ya. Nah, tapi coba kita lihat sama-sama. Karena di perjanjian lama mengandung sebuah rahasia untuk kita bisa pelajari. Bilangan 28 ayat 1 sampai ke 4. Dikatakan seperti ini. Tuhan berfirman kepada Musa, perintahkanlah kepada orang Israel dan katakanlah kepada mereka, dengan setia dan pada waktu yang ditetapkan haruslah kamu mempersembahkan persembahan-persembahan kepadaku sebagai santapanku, berupa korban api-apian yang baunya menyenangkan bagiku. Katakanlah kepada mereka, inilah korban api-apian yang harus kamu persembahkan kepada Tuhan. 2 ekor domba berumur setahun yang tidak bercela setiap hari sebagai korban bakaran yang tetap. Domba yang satu harus kau olah pada waktu pagi, domba yang lain harus kau olah pada waktu senja. Saudaraku, di kitab perjanjian lama Tuhan memberikan sebuah petunjuk, sebuah hint buat kita. Yang dinamakan korban sehari-hari itu adalah korban persembahan yang harus dipersembahkan setiap hari. Namanya aja korban sehari-hari, betul ya? Bukan korban 2 hari sekali. Atau bukan korban seminggu sekali. Ada persembahan yang harus kita persembahkan di hadapan Tuhan. Dan itu harus dilakukan bahkan 2 kali sehari. Bahkan dikatakan itu adalah korban yang tetap, saudara. Ya, yang menarik di sini adalah apa tujuannya? Kalau kita melihat sama-sama, Tuhan pernah bilang kepada orang Israel bahwa yang namanya api di atas mezbah, ya, itu tidak boleh mati. Betul? Api di atas mezbah itu tidak boleh padam. Ini pernah disampaikan di beberapa waktu yang lalu. Nah, bagaimana caranya supaya api di atas mezbah itu tidak padam?
Bagaimana caranya? Harus ada yang dibakar. Benar? Saudara pernah camping? Bukan bootcamp ya? Bukan. Ya, yang habis bootcamp pasti gitu ya. Bukan itu. Ya. Mungkin anak-anak sekarang kurang tahu ya yang namanya camping itu seperti apa ya. Karena dulu waktu saya masih SMP gitu ya, kita sering pergi ke gunung, saudara. Terus bikin tenda di sana ya. Terus kalau malam kita nyalain api unggun. Mungkin anak-anak sekarang nggak ngerti api unggun itu apa gitu ya. Tapi asik, saudara, seru, saudara. Ya. Nah, bagaimana caranya supaya api yang kita nyalakan di api unggun itu nggak padam? Caranya adalah harus ada sesuatu yang dibakar. Betul kan? Kalau nggak ada yang dibakar, maka dia akan mati. Betul ya? Nah, itulah kenapa Tuhan bilang kepada orang Israel, harus ada korban di atas mezbah supaya api itu nggak mati. Supaya api itu tidak padam. Oke? Nah, ini baru opening, saudara ya. Saya mau sampaikan ini supaya kita ngerti, saudara. Kalau saudara lihat di bait Allah di zamannya Musa itu seperti ini, saudara. Jadi mulai dari pintu gerbang, ya, kemudian di depan itu ada namanya mezbah korban bakaran. Jadi untuk bisa masuk ke dalam, orang harus melewati dulu yang namanya mezbah korban bakaran. Kalau imam, saudara, setiap setahun sekali dia harus masuk ke dalam yang namanya ruang maha kudus. Tapi semuanya dimulai dengan yang namanya mezbah korban bakaran. Nah, apa sih fungsi, apa sih maksudnya mezbah korban di perjanjian lama? Mezbah di perjanjian lama itu sebenarnya adalah tempat di mana manusia mempersembahkan korban kepada Tuhan. Tujuannya apa? Yang pertama, supaya manusia menerima yang namanya penebusan dosa. Sudah bisa baca sendiri ayatnya. Jadi waktu kita mau dosa kita ditebus di zamannya Musa, kita harus datang kepada bait Allah. Kita membawa korban untuk supaya dosa kita ditebus. Selain itu, kalau saudara baca juga cerita-cerita di perjanjian lama, mezbah itu berfungsi sebagai tempat penyembahan manusia kepada Tuhan. Waktu Nuh selesai melewati banjir besar, ya kan? Waktu dia mulai melihat banjir sudah surut, maka yang dia lakukan pertama kali adalah dia membangun mezbah dan dia mempersembahkan korban di hadapan Tuhan. Abraham melakukannya beberapa kali, Yakub, Ishak, semuanya melakukannya. Jadi mezbah melambangkan dua hal. Yang pertama, tempat penebusan dosa. Yang kedua, tempat untuk kita menyembah Tuhan. Sebagai tanda penyembahan kita kepada Tuhan. Amin. Sekali lagi ayatnya sudah bisa baca sendiri. Nah, sekarang saya masuk, saudara. Ibrani 10 ayat yang pertama. Penulis Ibrani bilang seperti ini. Di dalam hukum Taurat hanya terdapat bayangan saja dari keselamatan yang akan datang. Jadi yang semua yang kita baca tadi, itu memberikan kita sebuah petunjuk. Itu melambangkan sesuatu untuk masa depan kita. Nah, dikatakan kemudian di ayat pasal yang ke-9 ayat yang ke-22, firman Tuhan bilang begini, tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan. Jadi konsep penebusan dosa itu selalu butuh yang namanya darah. Oke? Nah, baru kemudian di perjanjian baru kita belajar tentang apa yang dilakukan Yesus buat kita. Ibrani 10 ayat 10, dan karena kehendaknya inilah kita telah dikuduskan satu kali untuk selama-lamanya oleh persembahan tubuh Yesus Kristus. Efesus 1 ayat 7 juga menegaskan kepada kita, sebab di dalam Dia, di dalam Yesus, dan oleh darahnya kita memperoleh penebusan, yaitu pengampunan dosa. Jadi saudara, fungsi mezbah yang pertama untuk penebusan dosa itu sudah dilakukan oleh Yesus. Amin. Siapa yang percaya bahwa kita sudah ditebus dosanya?
Kok nggak yakin saudara? Angkat tinggi-tinggi dong. Saudara, ini sesuatu yang penting. Saudara harus yakin. Amin. Kita sudah ditebus oleh Yesus lewat apa? Lewat darah yang dia sudah curahkan. Oke. Yesus sudah memberikan kita penebusan lewat darahnya. Nah, kita harus masuk ke level yang berikutnya. Oke, kita harus masuk ke level yang berikutnya. 1 Korintus 6 ayat yang ke-19 sampai ayat yang ke-20. Dikatakan seperti ini, saya pakai terjemahan sederhana Indonesia. Jangan lupa bahwa tubuh kita masing-masing ibarat ruang maha kudus untuk roh Allah. Ingat tadi yang denahnya bait Allah? Di dalam ruang maha kudus itu ada yang namanya tabut perjanjian. Tabut perjanjian itu melambangkan kehadiran Tuhan. Oke? Nah, Rasul Paulus menulis begini, bahwa tubuh kita masing-masing itu ibaratnya ruang maha kudus untuk roh Allah. Yaitu rohnya yang sudah kita terima dan yang tinggal di dalam diri kita. Artinya tubuh kita ini bukan lagi milik kita sendiri. Amin. Ingatlah bahwa kita sudah ditebus dengan harga yang sangat mahal, yaitu darah Kristus. Oleh sebab itu marilah kita memuliakan Allah dengan tubuh dan roh kita, karena tubuh dan roh kita sudah menjadi milik Allah. Saudara masih ingat ayat yang pertama tadi yang saya tunjukkan? Tentaranya akan datang, menajiskan tempat kudus. Di perjanjian baru, di kehidupan kita sekarang, di manakah tempat kudus itu? Di mana saudara? Kayaknya saudara nggak ngerti kayaknya. Coba. Baca lagi ayatnya. Baca lagi ayatnya. Di mana tempat kudus itu? Di sini. Coba lihat kanan kiri. Tunjuk. Tempat kudus Allah itu ada di sini. Tempat kudus Allah bukan di ruangan ibadah ini, bukan, no. Tempat kudus Allah adalah tubuh kita. Tubuh kita. Amin. Dan tadi nubuatan mengatakan begini, saudara, di akhir zaman iblis akan berusaha menajiskan tempat kudus Tuhan ini. Supaya apa? Supaya kehadiran Tuhan tidak lagi menjadi nyata. Karena dosa dan kudus gak bisa ketemu. Gak bisa bersatu. Waktu hidup saudara masih ada di dalam dosa, maka hadirat Tuhan gak akan ada di sana. Amin. Nah, saya baru masuk di pembukaan. Ini baru intro kalau lagu, saudara. Saudaraku, waktu kita mengalami yang namanya penebusan dosa, bukan hanya sekedar kita menerima keselamatan, no. Tapi harusnya terjadi pergantian kepemilikan. Betul? Kita dulu miliknya iblis, dikuasai sama dosa, diperbudak sama dosa. Diperbudak dengan keinginan kita. Tapi kemudian kita ditebus. Dan harusnya kita ganti kepemilikan. Jadi miliknya Kristus. Amin. Bolehkah saya minta volunteer? Anto, ayo sini Tok. Tasnya dibawa Tok, tasnya dibawa. Saya sudah lama nggak ngobrol sama Anto, jadi saya kangen sama Anto. Calon papa. Oke, Tok, kamu pernah ke Penggadaian? Nggak pernah ya? Nggak pernah, saudara. Saudara tahu Penggadaian kan? Oke, Tok boleh lihat isi tasmu, Tok? Dia baik loh, saudara. Saya ambil, dia serahkan aja. Baik ya, handphonenya ada 2.
Ini punyamu? Bukan punya tetangga tentunya ya. Nah, coba dipegang. Anto punya 2 handphone. Misalnya satu kali, Anto pergi ke yang namanya penggadaian. Serahkan, Tok. Digadaikan. Misalnya nih ya, digadaikan 10 juta. Ternyata saudara, dalam waktu 1 bulan dia harus melunasi, dia nggak bisa. Dia nggak bisa lunasi. Apa yang terjadi? Dia kehilangan kepemilikan. Betul? Handphone ini bukan lagi milik Anto. Tapi waktu saya datang ke penggadaian itu dan saya tebus handphonenya. Saya bayar 10 juta. Berarti harusnya handphone ini punya siapa, saudara? Milik saya. Betul? Harusnya itu yang terjadi. Tapi saudara tahu nggak? Waktu Yesus menebus hidup kita dari dosa, Yesus tidak pernah memaksakan handphone ini, hidup kita menjadi milik kita. Dia serahkan lagi. Harusnya menurut saudara, kalau yang namanya Riswanto ini tahu diri, apa yang harus dia lakukan? Apa saudara? Apa? Harusnya. Nah ini kurang ajar namanya. Ini namanya nggak tahu diri. Saudara. Tuh, tapi saya kasih tahu, kadang-kadang kita kayak gitu loh. Saya bukan janjian sama Anto ya, enggak. Tapi kita sering kali kayak gitu. Wah kita menerima penebusan dosa, kita mengucap syukur, oke. Tapi kita lupa. Maka karena harusnya kalau hidup kita milik Kristus, maka seharusnya kita mempersembahkan semuanya, bukan separuh. Betul? Thank you ya Tok. Sudah. Gak rela. Thank you Tok. Tepuk tangan dulu dong buat Anto. Saudara, ini kenyataannya saudara. Kita sadar bahwa kita sudah ditebus oleh darah Kristus yang mahal. Kita sadar. Dan seharusnya waktu kita sudah ditebus, kita harusnya jadi milik Kristus. Harusnya semua hidup kita persembahkan kembali buat Tuhan. Setuju? Tapi seringkali saudara kita ini kurang ajar. Kita nggak tahu diri. Kita kasih separuh. Kita nggak berikan semuanya. Tuhan aku persembahkan hidupku. Tapi kalau urusan pasangan, nggak usah Tuhan ya. Aku mau cari sendiri. Tuhan aku mau persembahkan seluruh hidupku. Tapi aku masih butuh healing Tuhan. Tuhan aku mau persembahkan hidupku. Tapi dosa yang satu ini jangan ya Tuhan. Aku masih mau menikmati. Ini namanya kurang ajar. Setuju? Gak ada yang setuju kayaknya. Coba lihat kanan kiri, jangan jadi orang kurang ajar gitu. Nah kan ketawa kan? Ketawa kan? Karena kita sering seperti itu saudara. Saudaraku, Roma 12 ayat yang pertama. Rasul Paulus menulis seperti ini. Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah, itu adalah ibadahmu yang sejati. Berapa banyak kita tahu ayat ini? Ya saudara, takut angkat tangan. Karena saudara tahu apa artinya ayat ini. Dan kita berat untuk melakukannya. Betul enggak? Saudara, waktu saya baca ayat ini, saya merenungkan dengan sangat dalam. Ada 3 poin penting. Ini, kalau kita belajar firman, coba saudara lakukan seperti ini. Di breakdown. Jadi kita baca sebuah ayat, coba di breakdown. Bagaimana supaya saya bisa mengerti lebih dalam? Nah, caranya seperti ini. Saudara. Ada 3 poin penting dari ayat ini. Yang pertama, demi kemurahan Allah.
Yang kedua, mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup. Dan yang ketiga, itu adalah ibadahmu yang sejati. Apa maksudnya? Saya jelaskan satu-satu. Yang pertama, kalau versi bahasa Inggris itu pakai kata seperti ini. In the view of all the mercies of God. Apa sih kasih karunia Tuhan itu? Kasih karunia Tuhan jelas sekali. Bukti dari kasih karunia Tuhan adalah karya salib Kristus. Amin. Bukti dari kasih karunia Tuhan yang terbesar dalam hidup kita adalah penebusan dosa. Nah, Rasul Paulus mengatakan demi kemurahan Allah in the view of all the mercies of God. Artinya begini saudara. Karya penebusan salib Kristus itu harusnya menjadi sudut pandang utama dalam hidup kita. Menjadi sebuah alasan utama dalam hidup kita. Saudara harusnya menjadikan ini sebagai sebuah dasar sebelum saudara melakukan segala sesuatu. Sekali lagi, menjadi sebuah dasar waktu saudara melakukan segala sesuatu. Contoh, saudara, kenapa kita harus mengampuni orang lain? In the view of all the mercies of God. Karena saya sudah menerima kasih karunia Tuhan. Karena saya sudah diampuni, maka saya harus mengampuni orang lain. Oke? Kenapa kita harus melayani Tuhan? In the view of all the mercies of God. Karena saya sudah menerima kasih karunia. Saya harusnya mati karena dosa saya. Tapi Tuhan selamatkan saya. Karena itu saya melayani Tuhan. Waktu kita tidak memakai kacamata kasih karunia, kita sudah menjadi orang-orang yang tersesat. Saya ulang. Waktu kita tidak lagi memakai kacamata kasih karunia, melihat segala sesuatu dengan kacamata kasih karunia. Kalau kita tidak melakukannya, kita hidup dalam kesesatan. Yang kedua, Rasul Paulus menulis, persembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup. Karena ini sesuatu yang bertolak belakang. Tubuh kita itu kan sesuatu yang hidup, benar? Tapi Rasul Paulus bilang jadikan itu sebagai korban persembahan. Yang namanya korban itu pasti mati. Setuju nggak? Nggak ada ceritanya domba yang dipersembahkan di atas mezbah, tiba-tiba dia lari. Itu domba kurang ajar. Ya kan? Yang namanya korban itu pasti mati. Saudaraku, apa sih maksudnya mempersembahkan tubuh sebagai persembahan yang hidup? Bagaimana prakteknya? Prakteknya adalah seperti ini. Di versi The Message, menjelaskan kepada kita sesuatu yang penting dari ayat ini. So, here's what I want you to do, and God helping you. Take your everyday, ordinary life, your sleeping, eating, going to work, and walking around life, and place it before God as an offering. Artinya apa, saudara? Jangan buang sampah sembarangan. Artinya adalah Rasul Paulus bilang begini, pakai semua apa yang kamu kerjakan dalam hidupmu setiap hari. Hal-hal yang sederhana. Daily life. Apa itu, saudara? Tidur. Siapa yang di sini nggak pernah tidur? Nggak ada. Kenapa? Kalau kita nggak tidur, cepat mati. Ya. Makan. Siapa yang di sini nggak pernah makan? Nggak mungkin. Ya kan? Sama, kalau kita nggak makan, pasti mati. Bahkan kita makannya berlebihan kan? Nah, pergi bekerja. Siapa yang di sini bekerja? Nggak mau angkat tangan, ya karena firman Tuhannya susah. Dan dikatakan semua aktivitas kita sehari-hari. Rasul Paulus bilang begini, place it before God as an offering. Bawalah itu semua di hadapan Tuhan sebagai sebuah persembahan.
Saudara, kalau di perjanjian lama, orang itu harus membawa korban ya, atau binatang sebagai korban untuk menyenangkan Tuhan. Nah di perjanjian baru berbeda, saudara. Kita nggak perlu lakukan itu lagi. Tapi ada sebuah hal yang penting. Apa itu, saudara? Pakai seluruh yang ada dalam hidup kita sebagai sebuah persembahan di hadapan Tuhan. Saudaraku, seringkali kita ini membedakan. Seolah-olah waktu kita ada di gereja, ya, kita jadi orang yang rohani. Ngomongnya rohani, haleluya. Terpujilah Tuhan, shalom. Begitu kita keluar dari gereja, hari Senin masuk ke kantor, masuk ke kampus, ngomongnya udah beda. Haleluya. Saudara, kita sedang hidup yang namanya, kalau istilah kerennya itu dikotomi. Kita mengkotak-kotakkan. Oh, saya sedang ada di gereja, berarti saya sedang ada di lingkungan rohani. Oh, saya sedang ada di luar gereja, berarti saya di lingkungan duniawi. Gak bisa. Kita bukan lagi hidup seperti itu. Firman Tuhan tadi katakan apa? Tubuhmu adalah ruang maha kudus bagi roh Allah. Apakah waktu kita keluar dari gereja ini, tubuh kita gak jadi ruang maha kudus? Saudara gak mau menjawab. Apakah waktu kita selesai berdoa, amin, Roh Kudus sudah pergi lagi dari hidup kita? Enggak kan? Artinya waktu saudara pergi ke kampus, saudara pergi ke kantor, saudara pergi ke supermarket, saudara pergi ke mall, saudara lagi healing ke Bali, kemanapun saudara pergi, Roh Allah tetap ada dalam dirimu. Waktu Roh Allah tetap ada dalam dirimu, engkau menjadi tempat maha kudus bagi Allah. Amin. Itulah kenapa Rasul Paulus katakan, persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup. Saudaraku, prakteknya adalah harusnya semua waktu yang kita jalani, semua tenaga yang kita keluarkan, semua buah pikiran kita, itu adalah tentang Tuhan dan untuk Tuhan. Amin. Bukan hanya waktu saudara melayani di dalam gereja. Bukan hanya waktu saudara nyanyi memuji Tuhan di dalam gereja. No. Tapi semuanya. All in. Saudaraku, mari kita belajar bahwa seharusnya seluruh hidup kita itu menjadi miliknya Tuhan. Ayat ini bukan untuk mendowngrade arti tentang korban. Roma 12 ayat yang pertama bukan berbicara untuk mendowngrade arti sebuah korban, tapi justru mengupgrade-nya. Korban yang kita harus persembahkan di hadapan Tuhan bukan lagi sesuatu yang kita bawa, sesuatu yang dari luar. Tapi korban yang kita harus persembahkan di hadapan Tuhan adalah diri kita sendiri. Sesuatu yang ada di dalam kita. Seluruh kehidupan kita adalah sebuah persembahan. Saya kasih praktek yang lebih nyata lagi buat saudara. Gimana caranya memakai hidup kita sebagai korban? Caranya adalah dengan merubah orientasi. Waktu saudara bekerja, saudara bukan bekerja buat dapat gaji. Memang kita butuh uang, tapi itu bukan jadi tujuan utama kita bekerja. Saya bekerja dengan sungguh-sungguh supaya apa? Supaya Tuhan dipermuliakan melalui karya tangan saya. Kerjaannya tetap sama, yang dilakukan aktivitasnya sama, tapi orientasinya berbeda. Saya belajar mengerjakan semua tugas kuliah. Bukan supaya saya cuma dapat nilai yang bagus, bukan. Tapi supaya orang lain melihat bahwa ada kualitas ilahi di dalam diri saya. Saya menjadi orang yang excellent.
Kuliahnya tetap sama, saudara nggak harus ganti masuk ke sekolah teologi, enggak. Tapi cara saudara melakukannya, dasar saudara melakukannya berbeda. Ngapain lagi olahraga? Saya suka olahraga, walaupun perut saya masih offside. Supaya apa sih? Supaya saya punya tubuh yang sehat, supaya saya bisa pakai itu untuk melayani Tuhan, melayani orang lain dengan lebih efektif. Kalau sakit-sakitan nggak bisa melayani Tuhan, benar nggak? Di jadwal, waduh sorry sakit. Ada orang mau konseling mah nggak bisa, lagi tepar. Buat yang nggak jaga kesehatan, ini peringatan juga buat kita. Ingat tadi, tubuh kita adalah tempat bagi roh Allah. Amin. Kalau tubuhnya saudara rusak, gimana caranya Tuhan bisa pakai hidup saudara? Itulah kenapa kita harus jaga kesehatan. Setuju? Gak ada yang jawab setuju. Artinya begini saudara, apapun yang kita lakukan, kita mau makan, mau tidur, mau bekerja, belajar, mengurus anak, membersihkan rumah. Orientasi yang ada dalam pikiran dan hati kita adalah semua untuk Tuhan. Place it as an offering before God. Saya mau tanya, kalau saudara punya paradigma seperti ini, apakah saudara masih bekerja dengan nyantai-nyantai? Apakah saudara masih kuliah dengan seadanya? Enggak kan? Karena kalau kita sadar bahwa kita lakukan itu untuk Tuhan, kita akan lakukan yang terbaik. Kenapa? Di perjanjian lama sudah jelas. Korban yang harus dipersembahkan itu harus korban yang tidak bercacat celah. Artinya waktu saudara bekerja setiap hari dengan motivasi yang setengah-setengah, suka terlambat, maka persembahan saudara adalah persembahan yang cacat di hadapan Tuhan. Betul? Waktu saudara tidak melakukan segala sesuatu dengan kesungguhan hati saudara, saudara sedang mempersembahkan korban yang cacat di hadapan Tuhan. Begini yang ketiga, ibadahmu yang sejati. Berarti saudara, semua hal yang kita sudah pelajari tadi, Rasul Paulus bilang itu adalah ibadahmu yang sejati. Bahasa Inggrisnya pakai reasonable service and spiritual worship. Artinya begini saudara, kita melakukan mempersembahkan hidup kita buat Tuhan itu dengan penuh kesadaran. Bukan karena sebuah paksaan, tapi karena sebuah kerinduan. Kata ini sebenarnya pakai kata logical di dalamnya kalau saudara teliti. Artinya bahwa saudara melakukan semuanya dengan kesadaran penuh. Bahwa saya lakukan ini untuk Tuhan. Saya kuliah sungguh-sungguh. Untuk apa? Untuk Tuhan. Saya bekerja bukan cuma sekedar saya dapat uang. Saya jadi kaya, saya bisa beli apapun yang saya mau. Bukan. Saya bekerja untuk mempermuliakan nama Tuhan. Bahkan saya cuci piring di rumah. Itu untuk Tuhan. Amin. Merubah orientasi kita. Dan dikatakan itu adalah ibadahmu yang sejati. Artinya saudara bisa beribadah kapanpun di mana saudara ada. Bukan cuma hari Minggu di gereja. Dengan cepat. Roma 12 ayat yang kedua. Firman Allah yang hidup dikatakan begini. Jangan meniru tingkah laku dan kebiasaan dunia ini. Melainkan jadilah orang dengan kepribadian yang sama sekali baru dalam segala perbuatan dan pikiran. Niscaya saudara akan mengerti dari pengalaman sendiri bahwa jalan-jalan Allah itu sempurna dan sungguh-sungguh memuaskan saudara. Praktek berikutnya yang harus kita lakukan mempersembahkan hidup buat Tuhan adalah jangan menjadi sama dengan dunia. Kita harus berbeda saudara. Kata kudus, ya kan? Kata kudus itu sebenarnya artinya adalah set apart, dipisahkan. Di bahasa Inggris pakai dua kata ini, confirm and transform. Confirm itu bicara seperti ini, punya tingkah laku yang sama.
menyetujui tindakan yang sama. Itu confirm. Tapi sebaliknya transform itu kata yang dipakai itu sama dengan kata metamorfosis. Waktu kita sekolah kita belajar yang namanya metamorfosis, benar kan? Ulat jadi kupu-kupu. Pernah lihat prosesnya? Kalau kita lihat ulat kan menjijikkan, benar nggak? Tapi waktu dia sudah berubah jadi kupu-kupu, wow, indah, keren. Ya enggak? Itu yang Tuhan mau. Dan semuanya memang butuh yang namanya proses. Untuk mengalami sebuah transformasi, itu butuh proses. Saya nggak bilang bahwa kita harus berubah langsung. Ya, kayak kesatria baja hitam gitu ya. Berubah. Atau sudah nggak ngerti ya kesatria baja hitam. Maafkan saya. Saya sedang hidup di masa lalu. Kayak Superman gitu ya, wah masuk ke dalam bilik langsung berubah. Enggak, memang butuh waktu, iya. Tapi harus ada sebuah progres. Amin. Karena itu mari mulai sekarang belajar membangun kesadaran. Hidupmu milik Tuhan. Yang terakhir, ayat yang tadi saya bacakan di depan. Ini sebuah nubuatan di akhir zaman. Jangan sampai kita menggenapi ini. Jangan sampai hidup kita yang harusnya menjadi tempat kudus Tuhan, menjadi tempat yang najis. Jangan sampai harusnya kita mempersembahkan hidup kita sebagai korban persembahan setiap hari. Akhirnya kita menjadi korban yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Bentuknya seperti ini. Keegoisan, cinta akan uang, kesombongan. Inilah yang sebenarnya menghalangi kita untuk mempersembahkan hidup di atas mezbah. Coba kita cek, apakah kita masih kalah dengan ini semua? Egois, gak peduli orang lain. Mengejar uang, sombong. Inilah yang menghalangi kita untuk mempersembahkan korban di atas mezbah. Saya minta pemain musik maju ke depan. Ayat terakhir. 2 Korintus 5 ayat 15. Firman Allah yang hidup. Rasul Paulus menulis begini. Ia mati bagi semua orang. Supaya yang hidup, yaitu yang telah menerima hidup kekal dari Yesus Kristus, tidak lagi hidup untuk diri sendiri dan mencari kesenangan sendiri, tetapi hidup untuk menyenangkan Kristus yang mati dan bangkit kembali untuk mereka. Kita sudah menerima hidup kekal dari Kristus. Amin. Ini waktunya kita berhenti hidup bagi diri sendiri, tapi hidup buat Tuhan.